Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, and today I would like to tell about indefinite pronoun in this classroom. So, let's follow my lesson today. Well, have you ever heard about indefinite pronouns? Mean that you have heard about pronouns, but in this case I add by indefinite. In the first, this word form from definite and adding by in, so made to be indefinite pronouns. And let's continue the slide. Well, we have two types of indefinite pronouns. The first is singular pronouns, and the second is plural indefinite pronouns. So, what is singular indefinite pronoun? Well, mean that you can define. You can to define who is pronouns. Pronouns is kata ganti in Indonesia, but we have indefinite here. Means that you can to definite this pronoun, who or whom or whose and others. So, the following pronouns are singular. These is about pronouns, indefinite pronoun in singular form, like each, nobody, something, anybody, no one, somebody, one, everybody, someone, neither, anyone, anything, either, nothing, everyone, everything, and other pronouns ending in one, body, and think. Well, think. Jadi maksudnya gini, gambarannya adalah ketika kita berbicara mengenai indefinite pronouns, kita menggambarkan kata ganti yang tidak bisa dijelaskan siapanya, tapi yang berbentuk singular atau satu. Contoh, each, kita nggak tahu each itu siapa. Nobody juga kita nggak tahu siapa. Berbeda dengan personal kayak he atau she, kita tahu bahwa objeknya sudah jelas. But here kita nggak tahu each itu siapa, nobody itu siapa, something itu siapa, anybody itu siapa. No one, somebody, one, everybody, and others. Ya. Nah ini menjadi singular indefinite pronoun. Oke ya. Jadi sesuatu yang nggak jelas ini tuh siapa. Something, sesuatu, kan kita nggak tahu sesuatu itu apa. Anyone, anybody, somebody, kita nggak tahu siapa someone itu, ya. Seseorang aja kita nggak jelas. Bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa kucing, bisa apapun. Oke, that is singular indefinite pronoun. Lalu bisa jadi ada pertanyaan di antara kalian, everyone, everything, everybody, every itu kan bisa dikatakan setiap. Apakah setiap ini menggambarkan plural? No. Setiap di sini adalah menggambarkan singular. Jadi kalau kalian menggunakan everyone are, itu salah. Jadi everyone is. Nah, jadi gunakan is saja, bukan gunakan are. Karena everyone walaupun setiap yang dalam sepintas itu adalah plural, tapi ternyata itu adalah singular. Okay. Well, I'll give you the example. The first is everybody is going to the party. Setiap orang sedang pergi ke pesta. Kita nggak tahu siapa yang pergi, tapi pokoknya orang-orang itu, orang-orang pergi ke pesta. Oke? Jadi kita nggak tahu siapa orang-orangnya, yang penting orang-orang aja. Siapa itu orang-orang? Nah, gitu kan? Kita nggak tahu, kita tidak bisa definisikan. Oke, next example. Only one of my friends is going to the party. Salah satu teman saya is going to the party. Siapa salah satu itu? Kalau dalam kelas ada sekitar 20, maka salah satu ini kita bisa, misalkan di kelas IPS ya, bisa Ilham, bisa Sulaiman, ataupun Widya, ataupun siapa. Itu yang mengatakan one, only one, hanya satu, ya. Jadi di sini kita nggak tahu siapa. Okay. And example, next example, neither of my friends is going to the party. Tidak ada satupun teman saya yang pergi ke party. Nah kita nggak tahu siapa ini. Tidak ada satupun. Neither. Either, kalau either ada, kalau neither itu not either, tidak ada intinya ya. Nah ini bisa dikatakan indefinite definition, walaupun bukan ke arah sana, tapi gambarannya adalah seperti itu.
Jadi menerangkan kata ganti yang nggak tahu ini khususnya untuk siapa. Itu adalah singular and indefinite pronouns. Well, next. Now in this slide, I'd like talking about plural indefinite pronoun. Okay. Pronoun in plural form. Well, I'll show you the pen here. Several, few, both, and many. Several, beberapa. Few, juga beberapa. Both, keduanya. And many, banyak. Sudah jelas bahwa di sini adalah plural. Beberapa dari mereka, ya itu berarti banyak kan yang lagi perginya. Several of the student, ya, go to the classroom. Ya, ini bisa dikatakan kalau bukan present continuous kita gak usah pakai to be ya. Nah, tadi bisa dikatakan several ini adalah menggambarkan banyaknya orang yang pergi, beberapa, bukan satu, bukan everyone, everybody, enggak. Jadi kalau itu salah satunya. Nah, juga few biasanya digunakan untuk waktu, few minute letters dan sebagainya. Jadi itu karena waktu itu satuannya juga banyak. Ada both keduanya dan ada many. Udah jelas banyak. Jadi plural. Udah jelas kita bahwa plural itu adalah banyak. Nah, kita langsung ke example. Several of my friends are going to the party. Jadi di sini kita akan membuat beberapa teman sedang pergi ke party. Di sini udah jelas ada are, ada several, di sini ada going, maka ini mengantarkan pada present continuous tense ya. Nah, ini adalah dua penjelasan mengenai indefinite pronoun dengan dua jenis, yaitu singular dan juga plural. Well, singular and plural indefinite pronouns. The following pronouns may be singular or plural depending on either their antecedent. Okay. Jadi di sini mengarah kepada word atau frasenya. Kalau frase itu kelompok kata, kalau word itu kata ya. And or on the noun or pronoun in the prepositional phrase, like some, all, most, none of, kayak and, any ya. Well, the example is someone of the male has arrived. Oke, kan di sini ada male. Di sini ada male yang berkenaan dengan noun ya. Some of male. Karena male-nya juga di sini tidak jamak, maka di sini gunakan has. Tapi kalau di sini ada letters, maka di sini some-nya menjadi have arrived ya. Jadi ini juga bergantung kepada on the noun or pronoun in the prepositional phrase ya. Prepositional itu kata depan, itu dimulai dari sini, of the male, of the letters. Nah, di sini kalau male itu singular, kalau letters itu plural, sehingga berubah menjadi to be-nya ada has, ada have. Itu yang juga membedakan dari indefinite pronoun itu. Karena banyak sebenarnya tipe pronoun, tapi ini terkadang terlewat untuk dibahas. Oke, next. Singular and plural indefinite pronouns countable. Okay. And when none is used to mean none of one, it construed as singular. When it tells how many, it is construed as plural. Like this. One of this medicine none is effective. Nah, jadi obat-obatan ini tidak efektif. Di sini ada kata-kata none is effective. Jadi none is used to mean none not of one, none one of. Jadi tidak satu pun. Oke, maka itu mengatakan bahwa dia itu nggak ada. Maka dia kalau sudah tidak ada berarti kembali ke singular. Karena kalau ke plural dia sudah ada menjelaskan beberapa poinnya. And if we're talking about the plural, how many? When it tells how many, it is construed as plural. Nah, di sini none of people are here. Gak ada satupun orang di sini. Nah, di sini menggambarkan bahwa ini gak ada, tetapi gak adanya adalah orang-orang. Gak ada satupun orang-orang. Nah, orang-orang ini kan banyak. Ya, jadi gunakan are sebagai penanda dia itu adalah plural. Kalau yang di atas adalah none is effective. Oke. Not on of
effective. Ya, jadi tidak ada satupun yang efektif of this medicine. Kalau ini dijelasin dulu barangnya nggak ada, tapi di sini nggak ada, baru dijelasin. Nah, ini yang menjadi pembeda juga dalam penggunaan singular and plural indefinite pronouns. Ya, jadi antara hitungan di sini. Kalau bisa dihitung kayak efektif bisa dihitung nggak? Nggak ya. Jadi kita kalau nggak bisa dihitung biasanya kembali ke singular. Oke. Next, and we will practicing indefinite pronouns. Okay. Everybody loves or love somebody. Everybody loves somebody. Kenapa? Kita cek nanti ya. If either of the two students are or is caught cheating again, he will be suspended for 3 weeks. Nah, yang pertama adalah everybody. Di sini mengatakan bahwa setiap orang. Oke. Tapi seperti yang dijelaskan di awal bahwa everybody ini adalah menandakan dia itu singular, maka mengarah kepada she atau he atau it. Maka dia membutuhkan s tambahannya sebagai present tense ya. Everybody loves somebody. Oke, next. If either of the two students are is caught cheating again, and the answer is if either of two students is caught cheating, he will be suspended for 3 weeks. Either of students. Nah, ternyata di sini jawabannya is. Kenapa jawabannya is? If either of two student, berarti kalau either of student berarti salah satunya ya. Ya, betul. Come again, he will be suspended for 2 weeks. Okay. And we will practicing more indefinite pronouns. Several of the audience members at the circus was or were accosted by the juggling platypus. Okay, here several of the audience member at the circus. Sudah jelas ya, di sini ada several. Maka di sini juga gunakan were bukan was. Oke. Both of my parents, keduanya udah jelas bahwa kalau udah keduanya ya gunakan are. Both of my parents sudah jelas, ininya juga parents are from Kentucky. Oke. And I hope everybody has a great day. Silakan komentar di bawah buat 5 soal saja di kolom komentar mengenai the example of indefinite pronouns in singular or plural. Okay? Thank you and see you in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.